malam, dan saya masih membangun skill-skill seperti public speaking, belajar Excel, serta hobi saya menonton film, yaitu membuat saya bisa tahu film-film terkini seperti apa. Selanjutnya untuk goals saya ingin membahagiakan diri sendiri dan orang sekitar. Dan untuk moto sendiri, saya tidak takut untuk memulai dan belajar dari kesalahan. Sekian dari saya, terima kasih. Oke. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan, nama saya Amelia Putri Kristanti. Sebelum memasuki sesi sharing pada hari ini, Bapak Ibu sekalian, pentingnya mental health untuk kita tahu sejak awal sebelum merambat ke yang lain-lain. Jadi, apa sih itu mental health? Mental health itu seperti kesehatan dari diri kita sendiri. Bisa dari pikiran, orang biasanya kita sibuk, tapi pikirannya juga ikut sibuk. Bisa juga orang yang kelihatannya diam-diam aja nih, tapi pikirannya sibuk banget, banyak banget yang dipikirin. Itu. Kalau selanjutnya mengenai siapa saja yang bisa kena mental health itu, bisa dari karyawan seperti tekanan dari pekerjaan, bullying dari kasus di sekolah, terus juga fresh graduate yang sedang mencari kerja, itu juga membutuhkan mental health. Kita sering mengesampingkan beberapa hal seperti terlalu banyak dipikirin. Itu solusinya bisa dari kita melakukan journaling, meditasi, terus bercerita ke sesama pejuang, bisa teman dekat atau kerabat, bisa seperti itu. Untuk solusinya bisa dari melakukan journaling, melakukan meditasi, ataupun bercerita ke kerabat atau teman dekat. Jadi kita harus sama-sama menjaga mental health dengan bisa melakukan produktivitas, bisa keluar rumah untuk melakukan hal-hal yang disukai seperti hobi. Jadi untuk teman-teman semua, mari kita jaga kesehatan mental dan menjadi pribadi yang lebih produktif. Terima kasih semua. Selamat siang Bapak Ibu semua. Siap. Masih semangat hari ini? Semangat. Sebelum mengakhiri sesi sharing pada hari ini, saya membawakan satu cerita yang bisa memotivasi Bapak Ibu sekalian. Kira-kira Bapak Ibu sekalian penasaran nggak apa isi ceritanya? Penasaran? Jadi, ceritanya adalah pada zaman dahulu, seorang petani menemukan sebutir telur yang berbeda dengan telur-telur yang lain. Bentuknya besar, warnanya pun berbeda, sedikit warna putih dan hitam. Kemudian seorang petani ini membawanya pulang ke rumah dan menaruhnya di peternakan ayamnya. Di dalam kandang ayam terdapat induk ayam yang sedang mengerami ayam-ayamnya, telur ayamnya. Selama sekitar 30 hari, akhirnya telur ayam ini menetas. Muncullah anak-anak ayam. Selama beberapa hari, telur yang berbeda ini kemudian mulai menetas dan mengeluarkan suara krek-krek. Teman-teman ayam yang lain pun penasaran, ini telur kok baru menetas, seharusnya sama dengan kita. Akhirnya telur yang berbeda ini muncul seekor ayam berwarna hitam. Induk ayam pun mulai menyadari perbedaan ini. Tetapi karena melahirkan di kandang, menetas di kandang, jadi induk ayam ini merasa ini adalah keluarga kita. Jadi ayam hitam ini belajar makan cacing, mencari makan bersama ayam-ayam yang lain. Kemudian
Waktu sedang mencari makan, di langit ada bayangan hitam. Semua ayam yang lain berlarian ke dalam kandang. Tetapi ayam hitam ini tetap melihat kagum ke atas. Melihat hewan besar terbang tinggi dan gagah. Kemudian induk ayam berteriak, "Hei, masuk ke dalam, kamu bisa dimangsa." Tetapi ayam hitam ini tetap saja mengagumi. Dan ayam hitam bilang kepada induk ayam, "Aku ingin menjadi hewan yang terbang di atas, mempunyai kemampuan terbang, punya sayap yang gagah." Kemudian induk ayam pun menjawab, "Mana bisa kamu menjadi hewan sebesar itu yang terbang tinggi ke atas? Kita ini hidupnya di darat, makan makanan di darat." Karena mendengar omongan dari induk ayam hitam ini pun merasa, "Oh, berarti aku ini ayam yang hanya di darat saja, tidak bisa terbang tinggi." Kemudian setelah melakukan aktivitas sehari-hari ayam, seperti tetap mencari makan di ladang, memakan cacing, hingga tua pun ayam hitam ini tetap di darat. Dan akhirnya ayam hitam ini pun mati tanpa mengenali potensi dirinya. Padahal ayam hitam jika mengenali dirinya, dia bisa terbang tinggi ke atas seperti hewan yang dia inginkan. Kira-kira Bapak Ibu sekalian, ada yang bisa tahu apa ayam hitam itu? Halo. Betul Bapak Ibu. Jadi ayam hitam itu adalah seekor elang. Pesan moral dari cerita yang saya bawakan tadi adalah jangan terpengaruh dengan lingkungan, kenali potensi diri, dan berani menjadi diri sendiri. Sekian dari saya, terima kasih semua. Ya. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Amelia dari Senyum World Hotel. Oh, Amelia Senyum World Batu ya? Iya, betul. Duduk. Apa? Ada promo apa nih Senyum World nih? Kebetulan kan mau Agustus ini ada liburan 17 Agustus nih Pak. Jadi saya di hotel saya tuh ada promo bundling ke tiket wisata di Jatim Park 3. Oh begitu. Tapi berapa sih sekarang harganya kalau misalkan kita nginep biasa ya? Kalau di tipe Deluxe itu kita 1.200.000 Bapak per malamnya. 1.200.000. Oke. Terus kamu kasih promo saya apa nih? Jadi promonya selain dapat free tiket wahana itu, kita dapat free penjemputan di stasiun ataupun bandara seperti itu Bapak. Oh gitu. Tapi kan saya naik kendaraan sendiri dari Surabaya ya. Jadi saya nggak pakai sih yang penjemputan itu. Dapatnya apa saja? Berarti saya dapatnya kamar, terus kemudian dapat wahana. Iya betul. Wahananya miliknya dua. Dua wahana. Dan 1 wahananya 2 tiket. 2 tiket, 1 wahananya 2 tiket. Berarti kalau misalkan hari itu saya pakai, berarti saya dapat 2 wahana untuk 4 orang ya. Betul. Emang wahana harganya berapa kok dibanding segitunya? Harganya 80 hingga 120-an Bapak. Jadi kita ambil rata-rata 100 aja itu. Kalau 100 per hari 4 orang jadi 400.000. 400.000 ya. Kalau beli tiket langsung di sana itu jatuhnya lebih mahal Bapak. Kalaupun ikuti banding promo kita jauh lebih murah karena dapat per hari dapat tiket 4, terus free penjemputan juga. Tapi misalkan kita hitung-hitungan nih, misalkan di Deluxe ya kan, harganya kan kamarnya 1,2. Berarti kalau 2 malam kan berarti kan 2,4 ya. Terus kemudian kalau kita bicara wahana 100.000, berarti sehari 400, 2 hari 800. Sudah 3,2. Terus breakfastnya dapat untuk berapa orang? Kebetulan breakfastnya kalau biasa kan
150.000 untuk satu orang. Ya. Kalau untuk promo kali ini kita kasih free breakfast untuk 4 orang Bapak. Free breakfast 4 orang. Iya. Oke, jadi 4 orang misalkan 150, berarti kalau misalkan dikali 4 saja sudah 600 ya. 600 kali 2 1,2. Ya, selisih nggak banyak lah ya. Selisih sekitar 400.000 sebetulnya ya. Kalau misalkan kita di kamar deluxe, dan juga kan biasanya kan semua dari kita juga menikmati wahana. Itu nggak bisa diganti ke promo yang lain ya? Kebetulan promonya dari kita itu Bapak. Dan juga kalaupun biasanya kalau high season itu kita susah memilih view dari kamar. Kalau Bapak mau dengan promo kita. Kalau Bapak berkenan dengan promo kita bisa pilihkan view-nya yang terbaik. Jadi Bapak selain dapat kamar itu yang nyaman, view-nya juga bagus Bapak. Begitu. Coba. Kalaupun Bapak berkenan dengan promo kita bisa kasih view yang terbaik buat Bapak. View dari itu tempat inap maksudnya ya? Iya. Kita ada 2 pilihan view yang pertama itu ngadep belakang yang ke fasilitas hotel, ada kolam renang sama kayak rumah perumahan, bukan perumahan, rumah-rumah hijau gitu. Kalau ke depan tuh view-nya gunung Bapak sama jalanan di Batu. Oh, jadi kalau misalkan yang view jalanan, view gunung lebih mahal, jatuhnya lebih mahal atau harganya sama saja? Sama saja Bapak. Oh, harganya sama saja, cuman kalau ikut paket ini saya bisa dipilihkan view ya, terbaik. Bisa pilih yang depan atau belakang. Tapi kalau harga 4 juta untuk 2 malam kok kelihatannya mahal ya Mel ya, harga segitu ya? Free tiketnya sendiri sudah banyak Bapak. Kalau misalkan free tiketnya saya nggak mau, ada promo lain apa yang digantikan? Kebetulan yang kami tawarkan wahananya itu bukan wahana yang biasanya ada di tempat wisata Bapak. Kebetulan ada wahana yang bermain bukan yang fisik tapi kita pakai gerakan badan gitu wahananya di layar. Oh, oke. Anak-anak gitu. Kalaupun satu tiket untuk satu wahana untuk 2 tiket, kita bisa alihkan untuk satu wahana 4 tiket. Oh gitu. Jadi bisa masuk dengan keluarga gitu kan? Betul. Kalau misalkan saya nggak minat dengan wahananya, terus kemudian diganti makan di resto gitu bisa uangnya? Kebetulan belum bisa Bapak, karena kita memprioritaskan wahana ini dikunjungi oleh para tamu hotel. Kebetulan banyak wahana baru yang masih opening di promo ini. Oh begitu, ya. Coba sih nanti saya coba pertimbangkan ya sama keluarga saya. Kalau misalkan nanti saya oke, mungkin saya kontak ke Amel lagi ya. Iya. Itu nggak ada diskon lagi dah dari harga 4 juta? Sudah jauh lebih murah Bapak. Tiketnya saja free-nya sudah setiap hari sudah ada 4 free tiket. Ya oke lah, coba nanti saya komunikasi ya sama keluarga saya, nanti kamu saya kabari. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Senang sekali saya Amelia Putri di sini pada hari Jumat 31 Agustus 2026 di Tunjungan Plaza dalam acara launching produk Aroma You First Day. Sebelum memasuki inti acara, kita dengarkan dulu sambutan dari CEO dari Aroma You, Bapak Setiawan, kami persilahkan. Terima kasih sambutan dari CEO Aroma You, Bapak Setiawan. Ngomong-ngomong Bapak Ibu sekalian, pasti pernah kan ngerasain habis semprot parfum, tapi tiba-tiba selama 5 menit kemudian hilang parfumnya. Seperti itu, jadi buang-buang duit kan Bapak Ibu sekalian. Kali ini kita akan mendengarkan kualitas dari produk Aroma You First Date yang dibawakan oleh Ibu Sherly. Terima kasih pemaparan materi yang dibawakan oleh Ibu Sherly. Bapak Ibu sudah mendengarkan kualitas dari Aroma You First Date kali ini yang harganya jauh lebih murah, ketahanannya jauh lebih lama, dan juga kualitas produknya jauh lebih bagus.
untuk harga normalnya aroma You kali ini kita di harga 300.000. Khusus untuk promo launching pada hari ini kita kasih 20% di harga 240.000 saja. Segera dapatkan Bapak Ibu sebelum kehabisan promonya. Sekian dari saya Amelia, sampai jumpa. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Amelia Putri. Dan saya Gina Dinda Ramadhani. Sehat Bapak Ibu semua? Sehat. Kasih tepuk tangannya dulu dong. Yeay. Bapak Ibu tahu apa itu overthinking? Enggak. Sebenarnya overthinking itu pikiran kita yang terlalu dipikirin tentang sesuatu yang belum tentunya terjadi, yang akibatnya bisa mengganggu aktivitas kita dan membuat diri kita stuck di situ-situ aja. Overthinking juga membuat kita gampang mengeluh dan gampang juga terdistraksi saat melakukan sesuatu. Ini dia The No Complaining Rule by John Gordon. Overthinking itu dapat memperlambat pikiran kita, aktivitas juga tidak menjadi lancar, dan juga kita gampang terdistraksi, teman-teman. Solusi yang pertama adalah kontrol pikiran. Kebanyakan orang-orang overthinking selalu memikirkan masalahnya, sedangkan orang positif selalu mencari solusinya. Seperti contoh, overthinking melakukan presentasi. Orang-orang overthinking selalu takut nanti presentasinya bagaimana. Nah, orang positif bisa melakukan dengan mempelajari presentasi tersebut, memberikan jokes-jokes untuk presentasi tersebut. Yang kedua adalah bersikap positif. Berpikir positif bukan cuma ketawa aja teman-teman, tapi berpikir positif adalah cara untuk mencari solusi terhadap suatu masalah. Nah, caranya yaitu kita dapat melatih dengan cara 3S, yaitu syukur, senyum, dan semangat. Yang ketiga adalah aktivitas positif. Teman-teman bisa melakukan seperti olahraga, makan makanan bergizi, membaca buku, dan tentunya wajib tidur teratur, teman-teman. Nah, buat kalian yang suka overthinking, nggak usah dipikirin dalam-dalam, cukup melakukan 3 aktivitas tersebut. Buat yang masih overthinking,